Bangun chemistry antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah bersama jajaran melakukan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Polman. Jaga ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat gelar pasar murah di lapangan Ahmad Kirang Mamuju. Halo, selamat pagi pemirsa. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI melaunching Senam Indonesia Bugar 2045. Saya, Fatin Muhtar, inilah Sulbar Today selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Agenda kunjungan kerja penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah bersama PJ Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar, Ninuk Triyanto Zudan berlanjut. Kali ini Profesor Zudan bersama rombongan berkunjung ke Kabupaten Majene. Setelah mengunjungi Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah, penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah bersama rombongan kembali melanjutkan agenda kunjungan kerjanya ke Kabupaten Majene. Di Kabupaten Majene, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini menggelar rapat kerja guna membahas 5 persoalan yang menjadi fokus penanganan yakni kemiskinan, stunting, perkawinan anak, anak tidak sekolah, dan pencegahan inflasi. Zudan mengajak Pemkab Majene bersama-sama menangani kelima persoalan tersebut, dengan melibatkan tim penggerak PKK yang memiliki akses hingga ke keluarga-keluarga. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menginventarisir program padat karya di setiap OPD untuk mengintervensi keluarga yang masuk data kemiskinan ekstrim. Di provinsi, para kepala OPD ini kita tugaskan, Ibu Bapak, menjadi satgas. Satgas penanganan 4 masalah, kemiskinan ekstrim, stunting, anak nikah usia muda, anak tidak sekolah, plus pengendalian inflasi. Nah, masing-masing OPD, misalnya Dinas Pendidikan, nanti tanggung jawab di Kecamatan A. Satu kecamatan dengan 4 masalah plus inflasi ini. Mengkoordinasikan yang ada di kabupaten. Misalnya Dinas Pendidikan di provinsi bersama Dinas Pendidikan di Majene bersama camat kepala desa. Bergerak nanti, bergerak. Ngecek kemiskinannya di kecamatan itu sampai ke desanya. Karena Pak Bupati datanya sudah lengkap. Terima kasih Pak. Saat ini Pemprov Sulbar telah membentuk tim Satgas OPD bergerak mengintervensi setiap kecamatan. Masing-masing OPD bertanggung jawab terhadap satu kecamatan terkait penanganan stunting, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak. Sementara untuk penanganan kemiskinan, Zudan meminta OPD terus bergerak dan berkoordinasi, baik antara satu OPD Pemprov maupun antara OPD Pemprov dengan OPD Kabupaten. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah, meminta Dinas Kelautan dan Perikanan agar terus melakukan kajian untuk pengembangan BBIP Poniang. Diketahui lahan UPTD Balai Benih Ikan Pantai Poniang seluas 4 hektar baru terkelola kisaran 20%. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah meminta Dinas Kelautan dan Perikanan agar terus melakukan kajian untuk pengembangan BBIP Poniang. Hal tersebut disampaikan saat meninjau UPTD Balai Benih Ikan Pantai Poniang di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Menurut Profesor Zudan, lahan UPTD BBIP Poniang masih berpotensi dikembangkan, baik sebagai tempat pembesaran benih maupun untuk pembuatan tambak skala kecil. Diketahui lahan UPTD Balai Benih Ikan Pantai Poniang seluas 4 hektar baru terkelola kisaran 20%. Zudan berharap keberadaan BBIP Poniang ini selain untuk fungsi pelayanan juga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
Balai ini luasnya 4 hektar kurang lebih. Kalau melihat yang dipakai baru di kisaran kira-kira 15-20%. Jadi potensi kita masih besar sekali. Baik mau digunakan untuk pembesaran benih, pembenihan, maupun untuk membuat tambak skala kecil, ya, paname skala kecil, atau kita bisa membuat pembenihan baru, membuat telur baru, beli induk di sini. Ini peluang-peluang masih besar sekali ya, saya lihat panjang ujung melihat ini masih luas sekali. Jadi saya minta ke Pak Herudin untuk dioptimalkan. Nah, Pak Herudin kan juga masih baru 5 bulan di sini, sedang mempelajari apa yang paling tepat untuk mengoptimalkan UPTD. Karena prinsipnya UPTD ini selain sebagai fungsi pelayanan, juga bisa menghasilkan untuk pendapatan asli daerah. Ya. Sehingga tidak lagi menjadi unit cost terus-menerus, bisa bergeser menjadi revenue unit. Revenue unit itu unit yang menghasilkan. Nah, ini kan sudah mulai menghasilkan. Satu siklus bisa menghasilkan benih 30 juta, 40 juta. Nah, ini bisa kita kembangkan terus-menerus. Dan dilihat di belakang tuh, potensinya bagus sekali. Sementara itu, Kepala UPTD BBIP Poniang Irwan Latif mengatakan, saat ini BBIP Poniang baru memproduksi benih udang faname dan ikan nila. Produksinya pun masih di bawah standar. Irwan Latif berharap penjabat Gubernur Sulbar dapat memberikan pendampingan dan dukungan untuk pengembangan sarana dan prasarana produksi. Perlu dibenahi. Sarana dan prasarananya itu perlu kita upgrade. Terutama ini bisa kita lihat langsung kondisinya. Saya kan baru 1 tahun di sini juga bertugas. Kondisinya memang sudah begini, jadi perlu memang ada rehabilitasi, terutama yang sarana prasarana untuk menghasilkan produksi ini dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Luasnya di sini kan untuk Luas lahan yang ada di BBB Poniang ini kurang lebih 4 hektar. Yang termanfaatkan mungkin ini baru kurang lebih setengahnya. Masih ada ini yang pesanan yang pohon kelapa ini yang belum kita manfaatkan. Kami sudah ajukan kemarin waktu kunjungan Pak PJ yang lama. Kalau ini mau dilakukan perluasan, siap untuk perluasan produksi dan pengembangannya, kita bisa di skala besar untuk budidaya udang faname secara intensif di tambak-tambak melalui pola supra intensif menggunakan plastik bisa. Selain meninjau BBIP Poniang, rombongan pejabat Gubernur Sulbar juga meninjau UPTD PPN Palipi. Zudan berharap setiap aset dapat dimanfaatkan untuk menyumbang pendapatan asli daerah. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah bersama jajarannya melanjutkan agenda kunjungan kerjanya ke Kabupaten Polman. Kunjungan kerja ini sendiri bertujuan untuk membangun chemistry antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Setelah melakukan serangkaian kegiatan di Kabupaten Majene, penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrullah, bersama rombongan kembali melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Polali Mandar. Kunjungan kerja ini sendiri bertujuan untuk membangun chemistry antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menyelesaikan 5 masalah yang menjadi fokus di Sulbar, seperti kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, perkawinan anak, dan inflasi. Menurut Profesor Zudan Arif Fakrullah, penting mempertemukan antara program pusat, Pemprov dan 6 kabupaten di Sulawesi Barat untuk memaksimalkan keterbatasan anggaran. Mantan Dirjen Dukcapil ini juga menyampaikan, salah satu langkah strategis yang diterapkan untuk menangani stunting adalah 1 ASN menangani 1 anak stunting. Ia pun berharap setiap kabupaten bersedia menerapkan langkah tersebut untuk mewujudkan zero stunting pada tahun 2023. Zudan optimis jika skema 1 ASN mengeluarkan 165.000 untuk 1 anak stunting dalam sebulan, maka stunting di Sulawesi Barat bisa tuntas pada tahun 2023. Pesan ini, Pak, kami sudah mengirim 41 miliar di angka BKKBN ke 6 kabupaten di Sulawesi. Tolong segera diserap, tahapannya sudah dilakukan dengan cepat. Rekan-rekan yang menangani kami, pengambilan kependudukan dan stunting dari BKKBN, tolong anggaran di angkanya segera dimanfaatkan. Informasi dari
beliau suaratannya masih sangat sedikit. Karena ini akan sangat penting untuk intervensi stunting. Apalagi kalau melihat persentase stunting di Sulbar, seluruh Sulbar itu sangat tinggi persentase. Tetapi angkanya enggak tinggi. Kehadiran PJ Gubernur Sulawesi Barat disambut baik oleh Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar. Di hadapan PJ Gubernur, ia memaparkan sejumlah persoalan yang dihadapi Pemkab Polman, terutama persoalan aset Pemprov yang berada di lahan aset milik Pemkab Polman yang kini terbengkalai. Adik kandung mantan Gubernur Sulawesi Barat ini meminta kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk duduk bersama membahas persoalan tersebut agar tidak meninggalkan persoalan yang merugikan masyarakat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI melaunching Senam Indonesia Bugar 2045. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Halo, Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Apa kabar? Semoga tetap sehat, selalu semangat. Kawan-kawan, saya sedang berada di Marasa Corner, tempat kita bisa nongki-nongki bareng. Nongkrong-nongkrong di sini, menikmati suasana alam, mensyukuri nikmat Tuhan. Asik tempatnya. Marasa Corner ada di Pemprov Sulawesi Barat, di kantor kita. Nih suasananya asik, bersih, rapi, kawan-kawan bisa bikin acara di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar gerakan pangan murah di lapangan Ahmad Kirang Mamuju. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan. Gerakan pangan murah yang digelar Pemprov Sulbar ini langsung diserbu oleh warga, terutama kaum emak-emak yang berburu sembako murah. Warga antusias menyerbu bahan pokok yang disiapkan, karena adanya perbedaan harga yang cukup signifikan dengan harga pasar. Menurut penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah, gerakan pangan murah ini digelar sesuai dengan harapan Presiden. Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan. Zudan mengaku akan terus mendorong program yang berdampak langsung kepada masyarakat untuk menekan inflasi. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini juga menjelaskan bahwa Sulawesi Barat masih menjadi daerah dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia. Rendahnya inflasi tersebut berkat kerja keras semua komponen, seperti Satgas Pangan, OPD, para bupati, pengusaha, dan instansi vertikal. Merupakan satu ungkapan syukur dari saya, seluruh komponen di Sulbar bergerak. Satgas Pangan bergerak, para bupati bergerak, OPD bergerak, para pengusaha juga menjaga pasokan, instansi vertikal dari BI, Badan Pangan, Bulog, ya, semuanya ikut, sehingga inflasi Sulawesi Barat terendah di seluruh Indonesia, 2,27% year per year. Jadi ini alhamdulillah, terima kasih seluruh masyarakat yang terus menjaga pasokan barang dan stabilitas harga. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Barat, Abdul Waris Bestari, mengatakan gerakan pangan murah ini akan digelar secara berkelanjutan hingga akhir 2023. Pihaknya akan melakukan gerakan pangan murah hingga 18 kali, utamanya jelang Hari Besar Keagamaan. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan yang ada di daerah. Dan ini alhamdulillah ya berkat komunikasi kita dengan Badan Pangan Nasional, kita tahun ini kita diberikan 18 kali untuk bisa dilaksanakan. Itu pun kita berkolaborasi dengan Bank Indonesia dengan Bulog. Ya, bagaimana menekan itu. Dari Mamuju, Sulawesi Barat,
Tim Liputan Sande TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah, mendorong budidaya udang faname yang dikelola PT Randomayang Tambak Lestari untuk menjadi contoh dan dikembangkan di kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah mendorong budidaya udang faname untuk terus dikembangkan di kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Profesor Zudan saat meninjau lokasi budidaya udang milik PT Randomayang Tambak Lestari di Kabupaten Pasangkayu. Ia meminta tambak udang ini menjadi percontohan. Menurut mantan Dirjen Dukcapil ini, budidaya udang yang dikelola PT Randomayang Tambak Lestari merupakan model tambak udang yang bagus karena menggunakan sains berkelanjutan dengan memanfaatkan air laut. Pengembangan budidaya udang faname diyakini bisa berkontribusi besar bagi ekonomi rakyat. Melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal, sekaligus menyumbang pendapatan daerah melalui aktivitas ekspor ke berbagai negara. Diketahui, udang hasil tambak milik PT Randomayang ini diekspor ke beberapa negara seperti Eropa, Cina, Jepang, dan Amerika. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI melaunching Senam Indonesia Bugar 2045. Kegiatan tersebut dihadiri oleh penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah. Launching Senam Indonesia Bugar 2045 ditandai dengan pelepasan balon oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrullah di lapangan Stadion Prasamya Majene, Sulawesi Barat. Kemudian dilanjutkan dengan senam bersama yang diikuti oleh ratusan ASN dan masyarakat setempat. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrullah, mengapresiasi kegiatan KORMI Sulbar yang telah menginisiasi kegiatan ini, sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung Senam Indonesia Bugar 2045 untuk menyehatkan jiwa badan. Kita akan melonsing Senam Indonesia Bugar 2045. Ini penting sekali. Kita hidup, langkah yang pertama selalu ditanya adalah sehat apa enggak. Bukan banyak duit apa enggak. Ditanya, gimana? Sehat? Sehat. Maka program KORMI ini sangat penting. Yang kedua, setelah sehat, ditanya, gimana? Fit? Kuat? Bugar? Ya ini. Mari kita terus bergerak, berolahraga untuk menyehatkan jiwa dan menyehatkan badan. Sehatkan badannya, sehatkan jiwanya. Sementara itu, Ketua KORMI Sulbar Muhammad Idris mengatakan, launching Senam Indonesia Bugar 2045 ini merupakan bukti komitmen dan keseriusan KORMI mendorong tingkat kebugaran daerah. Kedepan, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI ini akan terus mendorong pengembangan 61 inorga di Sulawesi Barat. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya, Fatin Muhtar, mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.